Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang, murah rezeki, dan semoga kita semua dan keluarga dijaga dari segala macam mara bahaya dan dari fitnah akhir zaman. Amin. Kisah ini berasal dari pengakuan seorang ahli sihir atau yang dikenal dengan dukun santet. Ia bertekuk lutut dan mengakui akan dahsyatnya kekuatan kalimat zikir dan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Ia sangat takjub dengan kalimat zikir dan salah satu surat Al-Quran tersebut karena telah menghancurkan dirinya dan sihir yang begitu diagung-agungkannya. Tukang sihir itu bercerita, Aki adalah salah satu dukun paling terkenal dan paling kejam di dunia hitam. Semua orang tahu tentang kesaktian akan keampuhan dan keganasan santet yang Aki miliki. Orang-orang yang mengenali Aki akan selalu berhati-hati untuk tidak menyinggung perasaan Aki. Karena telah banyak korban dari sihirku meninggal dunia hanya karena kesalahan kecil yang mereka lakukan. Tidaklah Aki menyihir seseorang, kecuali Aki menghancurkan kehidupannya, menjadikannya seperti berada di dalam neraka, sangat tersiksa, sehingga ia merasa kepala ada di kakinya, dan kakinya berada di kepala. Dan jika saya menghendaki kematiannya, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya, dan saya tidak butuh waktu lama untuk membinasakannya. Sampai pada suatu hari, ada seseorang yang datang, yang jika dilihat dari penampilannya, perempuan itu seperti orang yang kaya raya. Terus terang, sungguh mayoritas dukun sangat membutuhkan orang-orang seperti itu. Banyak uang, banyak harta. Tukang sihir itu kemudian menyambutnya dengan hangat. Hingga pada akhirnya, tanpa banyak basa-basi, perempuan itu memulai pembicaraannya. Ki, dengarkan omongan saya dari awal sampai akhir. Jangan sampai salah. Tukang sihir itu berkata, apa keperluanmu, nak? Sampaikan kepada Aki. Aki akan selalu siap melakukan perintahmu. Perempuan itu berkata, saya ingin Aki santet mantan suami saya. Saya ingin melihatnya. Ia sangat menderita, sakit-sakitan, jatuh. Sampai membeli makanan pun ia tidak mampu, telanjang di jalanan karena stres. Si Aki tukang sihir itu berkata, baiklah, akan Aki kerjakan, bahkan lebih dari itu. Aki akan menjadikannya lebih tersiksa dari apa yang kamu bayangkan. Kemudian si Aki tukang sihir itu meminta sesuatu yang diperlukan untuk ritual sihirnya, seperti nama mantan suaminya, nama ibu, alamat, foto, dan tentang tanggal kelahirannya. Si Aki tukang sihir itu berkata, sekarang Mbak pulanglah dan kembali lagi ke sini 1 minggu lagi untuk menceritakan seperti apa kehancuran mantan suamimu. Setelah 1 minggu kemudian, perempuan itu pun datang kembali ke rumah si Aki tukang sihir dan berkata, Ki, kenapa dia masih tetap bugar dan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bahkan dia terlihat tambah bersemangat dalam beraktivitas. Sihir Aki tidak mempan. Si Aki tukang sihir itu sedikit terkejut dan berkata, Mbak, jangan khawatir. Kalau begitu Mbak kesini lagi setelah 1 minggu lamanya. Akan Aki tingkatkan kekuatan dan serangan sihirnya. Setelah tiba 1 minggu yang dijanjikan, perempuan itu pun kembali ke rumah si Aki tukang sihir itu dan berkata, Ki, kenapa ia masih tetap saja sehat? Saya selalu memperhatikannya dari kejauhan. Ia terlihat sangat bahagia bersama keluarganya. Sihir Aki tidak mempan sama sekali. Si Aki tukang sihir itu kemudian berkata, sepertinya Aki perlu berusaha lebih keras lagi. Aki juga merasa heran dan penasaran. Kenapa mantan suamimu
tidak mempan di sihir. Begini saja, besok Mbak kesini lagi dan usahakan untuk bisa membawakan pakaian dalamnya ke sini dan benda-benda yang pernah dipakai olehnya. Keesokan harinya, perempuan itu pun membawa semua apa yang diperlukan si Aki dukun santet tersebut dalam ritualnya. Kemudian, si Aki dukun itu berkata, "Sekarang Mbak pulanglah dan tidurlah dengan nyenyak. Yakinlah, ia akan menderita. Kembalilah ke sini sebulan lagi untuk memastikan dan menceritakan penderitaan yang telah dialami mantan suamimu." Setelah 1 bulan lamanya, perempuan itu pun datang kembali ke rumah si Aki tukang sihir tersebut dan berkata, "Ki, dia masih tetap sehat dan beraktivitas seperti biasanya, sedikit pun sihir yang dikirimkan Aki tidak mempengaruhinya." Si Aki dukun santet itu berkata dengan wajah penuh heran dan kemudian berterus terang, "Jujur saja, sebenarnya setiap Aki menyantet mantan suamimu, sihir itu justru kembali kepada Aki. Seolah ada benteng yang sangat kokoh melindunginya, yang sulit ditembus oleh ilmu sihir paling sakti di dunia sekalipun. Lebih dari itu, setiap Aki menyihirnya, Aki merasakan sakit yang menjalar ke sekujur tubuh yang tidak bisa dibayangkan sakitnya. Dan setiap Aki menyihirnya, seluruh tenaga Aki dan kekuatan Aki seolah hilang, sehingga Aki tak berdaya. Aki tidak mengerti apa yang menjadi penyebabnya. Baru kali ini, Aki mengalaminya." Didorong oleh rasa dendam yang sudah mengakar ke dalam hatinya, perempuan itu berkata, "Aki harus bisa dan mampu, bila perlu, paksa dengan cara apapun sampai berhasil." "Baiklah," kata si Aki tukang sihir itu. "Aki akan mengeluarkan jurus pamungkas yang belum Aki coba. Tetapi dalam menjalankan ritualnya, ada syarat berat yang harus Mbak penuhi. Aki akan meminta bantuan raja-raja jin terkuat. Tetapi Mbak harus berani berhubungan intim dengan Aki sebagai persyaratannya." Perempuan itu tanpa pikir panjang langsung menyetujui atau menyanggupinya. Setelah semua ritual pamungkas itu dilakukan dengan berbagai cara dan dengan sekuat tenaga, ternyata tetap saja tidak membuahkan hasil. Mantan suami perempuan itu masih tetap sehat dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Namun, perempuan dan tukang sihir itu semakin tertantang dan tidak putus asa. Mereka berdua terus berusaha dengan segala cara meskipun nyawa taruhannya. Sampai pada akhirnya, sihir itu menyerang balik pada mereka berdua. Perempuan dan tukang sihir itu jatuh sakit dengan penyakit yang aneh yang tidak bisa diobati oleh medis dan non-medis manapun. Dalam kondisi kesakitan, lemah, dan tak berdaya, si Aki tukang sihir itu terus-menerus dihantui ketakutan. Ia melihat kuburannya sendiri dipenuhi bara api dan siksa neraka yang terlihat seperti nyata oleh matanya. Tanpa pikir panjang, si Aki tukang sihir itu memaksakan diri dengan tekad bulat untuk pergi menemui seorang sesepuh atau kiai. Ia ingin menceritakan segala perbuatan yang telah dilakukannya selama ini dan berniat dengan sungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kejahatannya. Setelah menceritakan semuanya, si Aki tukang sihir itu kemudian minta tolong untuk diantarkan menemui mantan suami perempuan itu untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Kiai itu pun dengan senang hati mengantarkannya dan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh si Aki tukang sihir kepadanya dan memohonkan maaf untuknya. Laki-laki itu hanya tersenyum dan berkata, "Saya sudah mengetahuinya dari sejak pertama kali kamu mengirimkan sihir. Allah mengingatkan saya melalui mimpi. Dalam mimpi itu, kamu meniup saya dan menaburkan sesuatu di rumah saya. Maka dari sejak itu, saya memperkokoh dan membentengi diri saya
dengan membaca zikir-zikir pagi dan zikir-zikir sore hari yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak 3 kali setiap pagi dan di setiap sore. Dan saya juga membentengi diri dengan sholat dan bersodakoh tiap hari dengan berharap Allah menjaga saya dari mara bahaya. Dan satu lagi, saya punya kebiasaan membaca surat Al-Isra setiap hari. Saya sangat menyukai surat ini. Ketika saya membacanya, hati saya menemukan ketenangan dan kedamaian. Saya yakin dengan apa yang telah saya lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga saya dan keluarga saya. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, kejadian dalam kisah ini seharusnya dijadikan pelajaran bagi kita semua, bahwa orang yang zalim, yang selalu jaya, bukan berarti Allah membiarkannya. Karena sekali orang zalim dihukum, maka Allah tidak akan melepaskannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan, sesungguhnya Allah memberi tenggang waktu kepada orang yang zalim, hingga apabila dia mengazabnya, maka dia tidak akan melepaskannya. Itulah sepenggal kisah tentang kalimat zikir dan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yang membuat si tukang sihir bertekuk lutut dan tak berdaya, hingga atas izin Allah, ia kembali ke jalan yang diridhoinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.